Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak lupa juga keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini guys ya, kita akan lihat lagi nih guys tentang timnas muda kita ya, U17 ya, yang lolos ke Piala Dunia di tahun ini ya, nanti di akhir tahun September ya. Dan di sini guys ya, ternyata timnas kita ini, timnas muda kita ini sempat diejek guys ya sama negara tetangga kita. Siapa lagi kalau bukan Maledes ya. Banyak dari mereka, komentar-komentar mereka ya, bahkan ada media juga, media mereka itu mengatakan bahwa para pemain kita ini dibilang apa guys ya, pendek-pendek ya, alias kontet gitu ya. Emang kalau tetangga kita ini emang ya ada saja ya komentar-komentar mereka itu ya, selalu saja meremehkan kita ya. Timnas kita, timnas muda kita ini sempat diremehkan memang guys ya oleh banyak pihak ya, terutama dari negara-negara AFF ya. Tapi kenyataannya anak-anak muda kita ini, adik-adik kita ini membuktikan siapa mereka sebenarnya. Mereka diremehkan tetapi mereka buktikan siapa diri mereka. Dan untuk lebih jelasnya guys, langsung saja ya kita lihat videonya. Nanti sambil teman-teman menonton, sambil silahkan teman-teman berkomentar nih buat negara tetangga kita nih, Maledes. Oke, langsung kita tonton videonya. Gol-gol kita lawan Yaman ya guys ya. Pelatih Yaman bilang gak pantas kalah 4-1 dari timnas U17. Menurut Coach Samer Saleh, katanya anak-anak Yaman telat panas. Terus babak kedua sempat bangkit dan hampir nyamain skor. Tapi ya balik lagi, mau bangkit sekeras apapun, kalau finishingnya masih amburadul ya bye-bye. Coach Yaman bilang performa timnya tuh sebenarnya bagus, tapi ya hasil gak bisa bohong loh pak. Skornya 4-1 loh. Klik link di bio gue buat nonton match selanjutnya. Nah gue ngerti sih, pasti nyesek karena Yaman masih harus lawan Korea Selatan buat rebut tiket terakhir ke Piala Dunia U17. Meanwhile, Garuda Muda kita udah tancap gas duluan, aman di puncak klasemen, tinggal selonjoran sambil nunggu hasil match lain buat nentuin lawan di perempat final. Diejek sama negara tetangga pendek, timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Hei, udah gue aja menang udah gue edit udah ribet kalau kalah. Besok-besok jangan diajak lagi dah, ribet, nyari kesalahan orang mulu, kagak terima banget kayak kalah. Udah gue edit tuh, udah menang lu, menang. Besok-besok jangan ikut lagi ya, udah jangan ikut lagi ya. Goblok, udah jangan ikut lagi lu.
piala yang cukup ikonik, Pesta Bola Merdeka. Inilah yang dibangga-banggakan mereka ya. Kalau merdeka ini guys, kalau enggak piala AFF ya kan. Kembali menjulang kejuaraan yang cukup Pesta Bola Merdeka 2024 dengan pesta yang mahu diraihkan. Pesta Bola Merdeka ia dinamakan, dan pentas akhir yang menjadi tumpuan. Dan akhirnya angka 13 yang dulunya menjadi impian buat sang harimau Melaya yang kini mencapai kejuaraan. Di grup neraka bareng Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, banyak yang sempat meragukan peluang Garuda Muda. Tapi kenyataan di lapangan, Indonesia kasih kejutan bertubi-tubi. Menang tipis atas Korea Selatan, lalu membantai Yaman tanpa ampun. 19 tembakan, 8 tepat sasaran, dan 5 gol berhasil dijebol dalam 2 laga awal. Hasilnya, konversi gol Indonesia mencapai 33% dan yang terbaik di Piala Asia U17 2025. Lebih tinggi dari negara-negara kuat macam Jepang, Korea Selatan, bahkan Uzbekistan. Dan jangan lupa, Evandra Florasta, penyerang muda kita, lagi panas-panasnya. 7 kali menembak, 5 tepat sasaran, dan sudah cetak 3 gol. Membuatnya sejajar di puncak top skor, sementara bersama Minato Yoshida dari Jepang. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1, sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun, tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Ketika Pamer lolos Pilden ke tim AFF, gue udah lolos Pilden nih. Kalian gimana? Gue masih UTW nih, tapi belum pasti. Yang penting masih ada kesempatan lah buat lolos ke Pilden. Oke, semangat ya. Abang ini emang ya. Gue udah pasti nggak lolos. Oh ya udah pulang. Kalian masih di sini. Udah pulang. Lu ngapain di sini? Oh, nonton doang. Kalau nonton doang ya di sana aja, jangan di sini. Di sini cuma buat yang lolos-lolos aja. Paham nggak? Belagu banget. Gini-gini ya, senior gua pernah juara AFF. Apa? AFF. Lomba apa itu? Bentar, gue inget. Kayaknya lomba kayak gitu RT gua juga sering ngadain deh. Pas Agustusan. udah begini. Ada aja. Bisa aja emang abang ini kalau kita lihat ya, kontennya emang menghibur banget ya, keren, lucu ya. Dan itu tadi guys ya, sudah sama kita dengar ya bagaimana timnas muda kita ini diremehkan ya. Tinggi badan pun harus dibicarakan oleh media tetangga ya. Jadi sebenarnya ya seperti yang dibilang ada itu tadi ya, salah satu orang Malaysia mengatakan bahwa tidak ada salahnya mereka itu mencontoh kita ya. Ya memang dari dulu sebenarnya Malaysia ini mencontoh kita, meniru kita ya, tapi mayoritas dari mereka tidak mau mengakui ya kan, nggak mau mengakui, bahkan kadang-kadang sudah jelas-jelas itu meniru kita
Ya, tapi mengklaim bahwa yang mereka tiru itu lebih bagus, lebih keren, lebih hebat dari yang ditiru. Nah, ini mereka ini. Kadang-kadang lucu kan melihatnya kan. Sudah niru, ujuk-ujuk mengklaim bahwa itu yang mereka lakukan lebih baik daripada kita. Kan negeri apa guys kayak gitu guys. Nggak jelas ya kan. Oke guys ya, gimana nih kalau menurut kalian guys? Kasih komentar ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.